Saya yakin Anda semua pernah merasakan rasa ragu dalam hidup Anda. Rasa ragu yang membuat Anda takut untuk mencoba hal baru, mengambil keputusan penting, atau mengejar mimpi Anda. Rasa ragu yang membuat Anda merasa tidak percaya diri, tidak dihargai, atau tidak mampu. Rasa ragu yang menghambat Anda untuk meraih potensi Anda yang sebenarnya. Apakah Anda ingin bebas dari rasa ragu yang menghantui Anda? Apakah Anda ingin memiliki keberanian, keyakinan, dan motivasi untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada di depan Anda? Apakah Anda ingin menjadi pribadi yang lebih positif, produktif, dan bahagia? Jika jawaban Anda adalah iya, maka video ini adalah untuk Anda. Karena dalam video ini saya akan berbagi dengan Anda beberapa tips dan trik yang dapat membantu Anda melawan rasa ragu dan mengubahnya menjadi kekuatan. Tips dan trik ini adalah hasil dari pengalaman, penelitian, dan pembelajaran saya selama ini. Saya harap tips dan trik ini dapat bermanfaat bagi Anda dan membuat Anda lebih percaya diri dan berani dalam menjalani hidup Anda. Tips pertama adalah tantang pikiran negatif Anda. Rasa ragu seringkali berasal dari pikiran negatif yang kita miliki tentang diri kita sendiri, situasi atau orang lain. Pikiran negatif ini bisa berupa asumsi, prasangka, atau kritik yang tidak berdasar. Pikiran negatif ini bisa membuat kita merasa tidak mampu, tidak pantas, atau tidak berhak untuk melakukan sesuatu. Untuk melawan pikiran negatif ini, kita perlu menantang dengan fakta, logika, dan bukti. Kita perlu mempertanyakan kebenaran, validitas, dan relevansi pikiran negatif ini. Kita perlu mencari informasi, pendapat, atau sumber yang dapat membantah atau menyanggang pikiran negatif ini. Kita perlu mengganti pikiran negatif ini dengan pikiran yang lebih realistis, rasional, dan positif. Contohnya, jika kita merasa ragu untuk mengikuti lomba menulis karena pikiran negatif seperti saya tidak pandai menulis, saya tidak punya ide yang bagus, atau saya pasti kalah. Kita bisa menantang pikiran negatif ini dengan cara mencari bukti bahwa kita pandai menulis. Misalnya dengan melihat karya-karya yang pernah kita buat, mendapatkan feedback dari orang lain, atau mempelajari teknik-teknik menulis yang baik. Mencari inspirasi untuk ide yang bagus. Misalnya dengan membaca buku, artikel, atau blog yang berkaitan dengan tema lomba, mengamati lingkungan sekitar atau berdiskusi dengan teman atau mentor. Menerima kemungkinan kalah sebagai bagian dari proses belajar. Misalnya dengan mengingat bahwa lomba bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman, dan memperluas jaringan. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi rasa ragu dan meningkatkan rasa percaya diri kita untuk mengikuti lomba menulis. Tips kedua adalah buat rencana yang jelas dan realistis. Rasa ragu juga bisa disebabkan oleh ketidakpastian atau ketidaksiapan yang kita rasakan tentang sesuatu yang ingin kita lakukan. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara melakukannya, atau apa yang akan terjadi, kita bisa merasa bingung, cemas, atau takut. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu membuat rencana yang jelas dan realistis tentang apa yang ingin kita capai. Bagaimana cara mencapainya, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Rencana ini harus sesuai dengan tujuan, kemampuan, dan sumber daya yang kita miliki. Rencana ini juga harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang berubah. Contohnya, jika kita merasa ragu untuk memulai bisnis online karena ketidakpastian atau ketidaksiapan,
kita bisa membuat rencana yang jelas dan realistis dengan cara menentukan produk atau jasa yang ingin kita tawarkan, siapa target pasar kita, dan apa keunggulan kompetitif kita. Menentukan platform atau media yang ingin kita gunakan untuk berjualan, misalnya website, sosial media, atau marketplace. Menentukan strategi pemasaran, promosi dan distribusi yang efektif dan efisien untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Menentukan anggaran, modal, dan biaya operasional yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis online. Menentukan target penjualan, pendapatan, dan laba yang ingin kita raih dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi rasa ragu dan meningkatkan rasa siap dan antusiasi untuk memulai bisnis online. Tips ketiga adalah lakukan tindakan nyata dan konsisten. Rasa ragu juga bisa disebabkan oleh kebiasaan menunda-nunda atau menghindari sesuatu yang ingin kita lakukan. Ketika kita menunda-nunda atau menghindari, kita bisa merasa malas, bosan, atau tidak bersemangat. Kita juga bisa kehilangan momentum, motivasi, atau kesempatan yang ada. Untuk mengubah hal ini, kita perlu melakukan tindakan nyata dan konsisten yang sesuai dengan rencana yang telah kita buat. Tindakan nyata dan konsisten ini harus dilakukan dengan disiplin, tanggung jawab, dan komitmen. Tindakan nyata dan konsisten ini juga harus diiringi dengan evaluasi, refleksi, dan perbaikan yang berkelanjutan. Contohnya, jika kita merasa ragu untuk belajar bahasa Inggris karena kebiasaan menunda-nunda atau menghindari, kita bisa melakukan tindakan nyata dan konsisten dengan cara menetapkan jadwal belajar yang rutin dan teratur, misalnya setiap hari selama 1 jam atau 3 kali seminggu selama 2 jam. Menentukan metode belajar yang sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar kita, misalnya dengan menggunakan buku, aplikasi, video, atau kursus online. Menentukan materi belajar yang sesuai, misalnya dengan mengikuti kurikulum, tes, atau sertifikat yang diakui. Menentukan cara mengukur kemajuan dan hasil belajar kita, misalnya dengan melakukan tes, kuis, atau simulasi yang berkala. Menentukan cara memberi reward atau penghargaan kepada diri sendiri, misalnya dengan membeli buku, gadget, atau tiket wisata yang kita inginkan. Dengan cara ini, kita bisa mengurangi rasa ragu dan meningkatkan rasa semangat dan percaya diri untuk belajar bahasa Inggris. Itulah 3 tips yang dapat saya bagikan dengan Anda tentang cara melawan rasa ragu. Saya harap tips ini dapat membantu Anda untuk menjadi lebih berani, percaya diri, dan sukses dalam mencapai tujuan dan mimpi Anda. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.